warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Masih tetap semangat tidak? Mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Walaupun hari ini kita masih belajar daring dari rumah. Mudah-mudahan secepatnya kita bisa segera belajar tatap muka. Baiklah, kalau sudah semangat, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Jangan lupa, sebelumnya kita harus berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita akan membahas tentang struktur dan kebahasaan pada teks laporan hasil observasi. Dalam sebuah struktur, biasanya paragraf pertama itu berisi deskripsi umum atau pernyataan umum tentang objek. Bagian yang kedua adalah deskripsi bagian atau deskripsi khusus yang di dalamnya menjelaskan tentang ciri-ciri dan manfaat dari objek. Dalam teks laporan hasil observasi, biasanya itu terdapat kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Apa perbedaan dari kedua kalimat tersebut? Nah, perbedaannya adalah jika kalimat definisi itu ialah suatu kalimat yang memberikan penjelasan umum tentang suatu benda, hal, aktivitas, dan lain sebagainya. Kalimat definisi ini sering digunakan dalam teks laporan dan merujuk pada sebuah istilah teknis atau istilah ilmiah tertentu. Kalimat definisi dapat membantu pembacanya untuk mengetahui atau memahami istilah-istilah yang sering muncul dalam sebuah tulisan. Nah, bisa dilihat dalam contoh berikut, yaitu mamalia adalah hewan yang menyusui. Kalimat definisi biasanya ditandai dengan terdapat kata adalah atau ialah ataupun yaitu. Sedangkan kalimat deskripsi ialah kalimat yang menggambarkan sifat-sifat ataupun ciri-ciri khusus dari suatu benda. Nah, sifat-sifat tersebut biasanya merujuk pada hal khusus yang bisa ditangkap oleh panca indera, misalnya berupa ukuran seperti besar, kecil, kemudian tinggi, rendah, atau warna seperti merah, kuning, biru, hijau, atau bahkan menjelaskan seperti rasa, contohnya manis, pahit, getir, halus, kasar, dan lain sebagainya. Nah, pada kalimat deskripsi ini dapat membantu pembaca untuk membayangkan apa yang sedang dibicarakan atau apa yang sedang dibaca, seolah-olah si pembaca itu bisa melihat ataupun merasakan dari bacaan tersebut. Perhatikan contoh berikut. Ikan paus memiliki tubuh yang sangat besar dan gigi yang tajam. Nah, kalimat ini mendeskripsikan tentang ciri-ciri dari ikan paus yang memiliki badan besar dan gigi yang tajam. Nah, kata besar dan tajam ini merupakan kata sifat. Oke, ciri kebahasaan selanjutnya selain menjelaskan tentang kalimat definisi dan kalimat deskripsi, juga terdapat kata sifat, kata kerja, dan kata istilah atau kata yang terdapat pada bidang keilmuan ya. Nah, berikut ini ada contoh dari kata sifat, yaitu seperti besar kecil, bagus indah, tua muda, panas dan dingin, atau lain sebagainya. Jadi kata sifat itu adalah menjelaskan tentang sifat dari sebuah objek. Sedangkan kata kerja itu adalah sebuah kata yang mewakili atau mengungkapkan perilaku dari si subjeknya ya. Contoh kata kerja ini ada menyanyi, mengundang, membuat, dipetik, dan dilihat. Biasanya kata kerja itu ditandai dengan adanya imbuhan me atau imbuhan di. Kata kerja yang menggunakan imbuhan me itu biasanya kata kerja aktif. Nah, sedangkan kata kerja yang menggunakan imbuhan di itu namanya kata kerja pasif. Selanjutnya adalah contoh dari kata istilah atau kata dalam bidang keilmuan. Contohnya ada
genus, tropis, spesies, dan lain sebagainya. Adapun isi yang biasa terdapat pada teks laporan hasil observasi ialah yang pertama berisi informasi yang terkait dengan klasifikasi objek. Kemudian yang kedua, informasi terkait dengan bagian-bagian objek secara terperinci. Kemudian yang ketiga, informasi terkait dengan manfaat, ciri-ciri, dan sifat dari objek. Yang keempat, isinya sesuai dengan fakta, yaitu informasi yang disajikan harus sesuai dengan data atau fakta yang diperoleh dari hasil observasi. Yang terakhir adalah bersifat global, artinya informasi harus disampaikan secara menyeluruh dan lengkap meskipun yang dibahas hanya berupa satu objek saja. Selanjutnya tugas untuk kalian. Yang pertama, kalian cari makna dari kata istilah berikut ini dari A sampai dengan F. Ada genus, parasit, nutrisi, sampai populasi. Kamu cari maknanya itu apa, tulis di buku kamu masing-masing. Kemudian tugas yang kedua, kamu klasifikasikan kata-kata berikut ke dalam kata sifat atau kata kerja. Contoh nih, misalnya ada memberi. Memberi itu termasuk kata kerja atau kata sifat ya. Sampai dengan terakhir nanti ada ya. Kamu catat juga di buku kalian masing-masing.